Pemirsa, beragam harga bahan pokok di Jakarta meningkat dan ini banyak dikeluhkan, terutama oleh para ibu rumah tangga yang jadi chef di rumah masing-masing. Mereka harus mengolah makanan demi keluarga, tapi kini mereka juga harus bersiasat dengan harga. Nah, kita ingin tahu seberapa mahal sih sebenarnya harga pangan di Jakarta. Kita langsung tanyakan dengan rekan Syahda Yustiza yang sudah siap mengabarkan di Pasar Induk Ramat Jati. Selamat siang Syahda, komoditas apa saja yang paling besar kenaikan harganya saat ini? Baik, selamat siang Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa. Kalau tadi pertanyaan Jasmine, komoditas apa yang harganya paling besar? Nah, kita tuh udah menyelusuri beberapa pasar. Memang untuk harga dengan komoditas tertinggi ini rata-rata ada di daging ayam. Kalau tadi kami pantau di pasar, daging ayam di kisaran 55.000 menjelang Ramadan kali ini, Jasmine. Kemudian ada juga di telur. Telur tadi dibanderol dengan harga kalau sebelumnya ini di sekitar 28.000 atau 29.000. Kali ini di pasar tradisional ini dibanderol di harga 31 sampai dengan 32.000. Lalu juga ada beberapa yang naik, ini seperti beras, salah satunya untuk beras Pandan Wangi Premium, ini dari harga 17 sampai dengan 19.000. Nah, kali ini Jasmine, Rehana, serta pemirsa, saya saat ini sedang berada di tempat di mana cabai dan kumpulannya ini berada. Nah, kalau kita biasa mengingat bagaimana menjelang Ramadan ataupun menjelang Imlek, pastinya makanan yang nggak bisa ketinggalan bagi selera masyarakat Indonesia adalah makanan pedas. Nah, katanya komoditas cabai ini juga mengalami kenaikan. Untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira seberapa besar sih kenaikannya, kita langsung aja tanya sama pedagang ada di sini. Halo, selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Dengan Bapak siapa ini? Saya dengan Bapak Haji Nurholis. Bapak Nurkolis, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira untuk berbagai jenis cabai ini kisaran harganya di berapa aja Pak? Naik nggak Pak? Untuk saat ini yang naik signifikan itu cuman hanya di community cabai rawit merah aja, Pak. Kalau untuk yang lain sih masih stabil-stabil aja. Tentunya kayak semacam jenis community cabai merah keriting ataupun cabai merah TW. Cuman hanya di rawit merah aja yang naik. Rawit merah kalau untuk ini hari lakunya 70 sampai 75. Seperti itu per kilo. Sebelumnya berapa itu Pak? Sebelumnya kalau 2 bulan kemarin tuh sempat drop juga ya lakunya ya, di angka 50 ke bawah, yaitu ada di angka 35, 30, bahkan sempat di 25 gitu. Bapak ini kan pasti ibu-ibu rumah tangga di luar sana pasti penasaran. Nah, yang lain-lain nih Pak, seperti cabai merah keriting, cabai hijau, ini berapa harganya Pak? Boleh dikasih tahu? Kalau untuk cabai keriting sekarang ini lakunya cuma hanya 35, 36. Kalau itu merah keriting yang seperti ini. Ya, masih kategori aman lah ya kalau untuk yang cabai keriting ini. Kalau untuk cabai hijau yang bagus, super cabai hijau keriting mentahnya daripada cabai ini cuma 30.000. Terhitung stabil. Tapi Bapak, menurut Bapak sebagai pedagang, ini kan sebelum Ramadan ada yang stabil, ada juga yang naik. Nah, nanti menurut Bapak ke depannya apakah harga ini akan bergerak naik lagi? Saya rasa kalau untuk community yang lain saya rasa tidak. Tapi kalau untuk red merah ini ya saya juga Allahu a'lam juga tentunya, karena memang pasokan yang sangat berkurang sekali tentunya di daerah-daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bahkan di Jawa Barat pun juga ada, cuman nggak sampai mencukupi buat untuk kebutuhan pasar dengan tersendirinya, Pak. Bahkan di daerah luar pulau pun mulai dari daerah Makassar, Sulawesi itu pun juga ada. Cuman diserap untuk ke pasar-pasar daerah yang lain juga. Seperti itu. Jadi kendala bagi penjual ini sebenarnya ada dari dinamika produksi ya Pak ya, yang nggak mencukupi soal permintaan. Betul. Tapi kalau untuk penjualannya sendiri permintaannya sejauh ini sebelum Lebaran gimana Pak? Meningkat atau turun atau stabil aja? Justru itu malah kami sebagai pedagang Pasar Induk Ramat Jati tentunya kami ya pinginnya permintaan banyak, cuman kalau nggak ada barangnya mau bagaimana kan, gitu. Karena ya itu tadi, karena tidak mencukupi dengan permintaan khususnya di pedagang-pedagang pasar induk yang lain pun, maka mereka dengan sedikit semua disitulah harga sehingga naik. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Nurholis, maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Ya itu tadi dia Jasmine, Rehana, serta pemirsa bagaimana Bapak menjelaskan harga-harganya cukup stabil seperti di cabai merah, namun yang mengalami kenaikan signifikan itu di cabai merah keriting. Dan tentunya ini juga didukung dari permintaan pasar yang masih cukup banyak. Oh cabai, ya maaf ya Bapak, nanti saya hafalin lagi cabainya. Ya itu dia Jasmine dan juga pemirsa, nanti juga kami akan, ini bisa menjadi bahan evaluasi tentunya bagaimana stok-stok dari komoditas ini bisa
nanti dievaluasi bagi pemerintah karena seperti yang Bapaknya jelaskan ada dinamika produksi bagi para petani mengenai beberapa komoditas ini. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Baik, Syahda, apakah sudah ada antisipasi dari pihak pemerintah dengan adanya besar sekali kenaikan di beberapa harga komoditas pangan yang ada di sana? Baik Rehana serta pemirsa, kalau untuk antisipasi dari pihak pemerintah kami belum mengetahui secara langsung. Tapi menurut beberapa penjual kemungkinan nanti akan dilaksanakan sidak kembali untuk mengecek beberapa kebutuhan bahan pokok. Karena memang kalau kami tadi menelusuri beberapa pasar, rata-rata yang memang dikeluhkan oleh para penjual adalah stok yang memang tidak ada atau bahkan tidak mencukupi. Apalagi ini mau menjelang Ramadan. Makanya nanti kami akan update kembali bagaimana pergerakan dari harga-harga ini. Kami harap bahwa harga-harga ini bisa kembali stabil supaya juga bagi pedagang dan juga pembeli bisa terus merasakan bahwasannya tidak ada keluhan lah bagi pedagang dan juga pembeli terkait dengan harga yang terlalu tinggi mengenai beberapa komoditas yang memang mengalami kekurangan ini. Ya, Syahda Yustiza, dengan adanya lonjakan dari harga yang cukup signifikan ini, apakah pihak pemerintah seperti Kementerian Perdagangan juga sudah melakukan pemantauan di pasar, Syahda? Baik Jasmine dan juga pemirsa, apakah nantinya Kementerian Perdagangan akan melakukan sidak di sini? Tentunya kami belum mengetahui secara pasti, tetapi juga dari beberapa pedagang di pasar induk sendiri, kemungkinan yang nantinya akan melakukan sidak ini dari Kementerian Pertanian. Karena memang kalau kami baca dari situasi, faktor atau dinamika produksi yang terjadi, bahwasanya permintaan cukup banyak, namun ada kendala beberapa dari produksi. Salah satunya adalah faktor cuaca atau faktor musim. Inilah yang kemudian membuat beberapa komoditas, khususnya bahan-bahan hortikultura ini seperti cabai dan juga bawang dan lain sebagainya yang memang sempat disinggung ini mengalami kenaikan, ini nanti akan dilihat kembali oleh pihak kementerian dan beberapa lembaga lainnya untuk bisa memastikan beberapa komoditas ini tercukupi bagi masyarakat dan harganya juga bisa distabilkan kembali. Sementara demikian, Jasmine. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung dari Pasar Induk Ramadjati. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu di sana.